Ingin menonton drama-drama secara full durasi, kualitas terbaik, dan tentunya eksklusif? Join membership RCTI Layar Drama Indonesia. Dapatkan batch spesial. Kalian bisa memilih beberapa tier, mulai dari tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4. Dapatkan fitur eksklusif di setiap tiernya. Join sekarang. Kerugian besar masih dirasakan Cikita Meydi sekalipun fitur TikTok Live sudah aktif kembali. Sebab ia harus membangun kembali sistem penjualan yang sempat rusak gara-gara fitur live yang mendadak ditangguhkan. Tapi sebenarnya ya live-nya bergantung banget karena online lebih cepat daripada offline. Menjangkau dunia secara luas gitu ya. Kalau misalnya kerugian serta kekecewaan terlihat di wajah Cikita Meydi ketika fitur live TikTok ditangguhkan. Bagaimana tidak, ia yang kini harus berjuang mencari nafkah sendiri di tengah proses perceraiannya. Kecewaan Cikita juga makin bertambah lantaran hingga hari ini Indra Aditya, suami Cikita, kabarnya sudah tak lagi memberi nafkah untuk anak apalagi bertemu. aku sudah cut off. Aku sudah cut off. Aku yang sudah cut off. Karena menurut aku sudah terlalu, yang teman-teman media kan sudah pernah meliput. Teman-teman media aja yang menilai sendiri. Menurut aku, anak aku aman di tangan aku, dia juga aman di tangan penjaga-penjaganya yang mungkin teman-teman juga udah sempat liput. Tanggung jawab ke anak juga udah cut. Dia yang meng-cut sendiri. Ya udah, jadi menurut aku cut off dulu sementara, nanti suatu saat bisa ketemu di kesempatan yang baik gitu. Jadi kita fokus untuk perpisahan ini tanpa melibatkan anak gitu, tapi kenyataannya dia sendiri yang takut. Meski pusing dengan masalah rumah tangganya dengan Indra, namun Cika tetap berjuang cari cuan, bahkan gak tanggung-tanggung. Cikita sampai mendalami cara menggunakan fitur live hingga ke negeri Cina. Dari situlah cuan pun mulai berdatangan. Namun akhirnya berujung gigit jari lantaran fitur live TikTok ditangguhkan. Aduh, udah capek-capek aku ke Cina untuk training ketok saat itu. Udah ngebentuk pasarnya, ngebentuk jam tayang. Jadi aku itu kalau siaran itu mesti diatur. Jadi penontonnya biar tahu, oh Cikita tuh spesial jam 7 sampai jam 9 pagi. Oh ya, jualannya apa? Sepatu. Oh nanti jam 12 sampai jam 3 sore apa? Cikita spesialnya skincare beauty. Jadi iya, bos aku tuh traffic, jadi makanya aku bilang aduh trafficnya berantakan lagi, kemana aku mau mengadu gitu. Iya, jadi algoritmanya berantakan lagi. Tapi so far nih kan hari ini, semalam aku udah coba ngecek live, tapi live tanpa keranjang. Penontonnya belum balik. Biasanya sekali aku live itu bisa 5.000, 7.000 stay. Tapi kemarin pas balik cuman 80, 100. Jadi kayak belum bisa buat jualan karena mungkin sempat dimatiin ya. Ada pengaruh pasti ya, kalau yang ngerti sistem perangkat gitu ada gangguan jadinya. Jadi ya udahlah, aku cuman bisa istighfar aja dan berzikir supaya semua normal kembali. Lihat GMV ya. GMV itu kayak omsetnya itu bisa 30 juta per hari. Iya, karena kan aku siarannya bisa 3, 4, 5 jam, bahkan sampai 6 jam. Nah, GMV itu kan adalah real time ya. Omset real time-nya, siapa yang check out. Jadi ya karena di offin ya, berapa hari ya waktu itu offin aku lupa. Ya 5 hari ya, 4 hari, ya 30 kali 4 aja. Kerugian besar masih dirasakan Cikita Meydi sekalipun fitur TikTok Live sudah aktif kembali. Sebab ia harus membangun kembali sistem penjualan yang sempat rusak gara-gara fitur live yang mendadak ditangguhkan. Tapi sebenarnya ya live-nya bergantung banget karena online lebih cepat daripada offline. Menjangkau dunia secara luas gitu ya. Kalau misalnya kita live-nya dari Jakarta, nyampe lah ke Sumatera, nyampe lah kemana-mana jadi ya. Tapi alhamdulillah sih sekarang hidup lagi. Paling aku rajin lagi, konsisten lagi untuk live paling minim 3 jam. Itu sih pesan orang-orang manajer yang di dalam ketok itu. Jadi buat ngerimain lagi kalau aku masih aktif. Alhamdulillah sekarang kerja di rumah. Ternyata udah mudah sih. Hilangnya fitur live TikTok walau hanya beberapa hari saja,
seolah membuktikan jika pemerintah adalah bos dari semua aplikasi yang beredar di negeri ini. Itu sebabnya warganet termasuk para selebriti tanah air, terutama mereka yang berjualan langsung di TikTok, merasa terganggu. Meisya Siregar, salah satu artis yang mengaku terganggu, hingga menyayangkan dengan raibnya fitur live shopping di aplikasi. Istri Baby Romeo itu bahkan dengan nada soft spoken mempertanyakan kebijakan pemerintah. Live TikTok aja gampang di-drop, lalu mengapa judul hingga kini masih sulit diberantas? Iya, jadi kebetulan yang live itu host aku. Live-nya tuh dari semua platform. Jadi salah satunya yang si TikTok itu mati ya lumayan apa ya, ganggu lah ya gitu, karena sayang banget. Tapi ya udahlah, aku pikir ini salah satu konsekuensi apa yang terjadi di negara kita gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan mudahnya mereka bisa men-take down live di TikTok, mudah-mudahan pemerintah juga mudah untuk men-take down judul gitu.